Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam rahayu. Halo ibu dan bapak guru, saya Dr. Markus Dania. Dan bukalah matamu, Saya akan menjelaskan saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Ibu dan bapak, zaman telah berubah. Ketika kita menjadi murid, kita murid sangat. Kalau saya ingin menjadi Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. generasi kita saat ini, coba kita lihat. Mereka kini ada yang mau menjadi ilustrator, animator, karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi game, gamer, atau YouTuber. Hal ini membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Ibu bapak guru, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terus berkembang semakin masif dan tak terkendali. Masa kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan generasi atau murid kita untuk menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Nah, selain itu, Ibu Bapak, kurikulum itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan dari belajar murid. Sebagai contoh, zaman saya sekolah komputer baru dipelajari pada masa SMA. Itu pun hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Saya waktu itu masih ingat menggunakan Lotus 123, CW, dan lain sebagainya. Ya, itu kita hanya belajar seperti DOS ya. Coba lihat sekarang, mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Coba lihat anak ibu bapak, coba lihat cucunya. Mereka semua dari bayi, balita itu sudah mengenal teknologi. Bayi aja sudah pandai mainkan layar, gadget, atau gawai mereka. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan. Kita di Indonesia pasti mengenal tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki sebuah filosofi, yaitu pembelajaran berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi beliau menyatakan bahwa maksud atau tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya,
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional suatu pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi yang sesuai dengan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi Ibu Bapak, jangan selalu berpikir kalau ganti menteri, ganti presiden itu akan menjadi ganti kurikulum yang baru. Jadi kita harus pahami bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis. Nah, Ibu dan Bapak Guru, bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, termasuk peran orang tua siswa, masyarakat, komite sekolah, dan sekolah itu sendiri, Ibu, Bapak Guru, tenaga kependidikan, dan seluruh semuanya harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum itu dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Baik, demikian kami bisa sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menggugah dan memberikan pengetahuan kenapa sih kurikulum itu mesti berubah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.